Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1131 hancur. Orang yang mengalahkan Raja Monster, dan membuat istana labirin, adalah Larvis Wu. Mendengar ucapan ini, ekspresi Dreamy Du dan Dimas Wu seketika berubah. Sangat jelas Dimas Wu terkejut, meskipun di saat dia mulai memasuki ruangan tingkat ketiga, dirinya merasakan energi Larvis Wu, dan juga mengetahui bahwa Larvis Wu memiliki suatu hubungan dengan pengikat jurus di tempat ini, tetapi dia sama sekali tidak menduga, orang yang mengalahkan Raja Monster dan mencegah para monster masuk ke dalam benua Jiushu yang dikatakan binatang api raksasa, ternyata adalah Larvis Wu. Harus diketahui, yang dikatakan oleh binatang api raksasa, adalah masalah yang sudah sangat lama sekali terjadi, jadi apakah Larvis Wu sudah sangat lama muncul di benua Jiushu? Dan juga membantu benua Jiushu untuk mengatasi situasi yang berbahaya. Tetapi, semua orang di benua Jiushu berpendapat, Larvis Wu adalah seorang orang luar yang menyusup ke dalam benua Jiushu beberapa tahun lalu, meskipun Larvis Wu melanggar aturan benua Jiushu, membuat sejarah dengan pengaruhnya yang semakin lama semakin besar, tetapi bagaimanapun dia adalah orang luar, maka benua Jiushu tidak akan mentolerirnya, karena itu, Larvis Wu baru dapat masuk ke dalam istana Bingshen saat 3 tahun lalu, kemudian berita tentang dirinya menghilang. Berpikir sampai sini, Dimas Wu tiba-tiba teringat, di saat berada di tingkat kedua, si wajah darah sangat terlihat jelas sangat membenci Blood Dragon Knife, atau mungkin pemiliki Blood Dragon Knife dahulu telah melukainya hingga menjadi seperti itu. Di saat itu Dimas Wu masih mengira, karena Dimas Wu masuk ke dalam istana Bingshen maka dia juga akan melewati penghalang itu, sehingga baru dapat bertarung dengan si wajah darah. Tetapi sekarang sepertinya, masalah ini tidak begitu sederhana. Larvis Wu sebenarnya memiliki hubungan apa dengan benua Jiushu? Semakin Dimas Wu berpikir dirinya semakin bingung, kemudian dia memastikannya pada binatang api raksasa. Apakah kamu yakin Raja Monster dibunuh oleh Larvis Wu? Binatang api raksasa tanpa ragu menjawab, tentu saja, Larvis Wu adalah orang yang tidak akan dilupakan oleh kami para suku monster. Dia sudah mengikat seluruh jurus suku monster. Kami setiap monster dapat dengan jelas mengingatnya, bahkan orang yang tidak pernah melihatnya, juga pasti pernah mendengar namanya. Setelah Dimas Wu mendengarkannya, dia memikirkan sesuatu. Dia tahu, binatang api raksasa sedang tidak berbohong. Larvis Wu ya orang yang membuat istana labirin ini. Mungkin karena itu, sihir ini baru dapat sama dengan istana Wailing, mengikat seluruh energi sejati orang, tetapi kultivasi Dimas Wu tidak terikat. Dan juga, Dimas Wu dapat dengan jelas merasakan energi Larvis Wu di sini, pasti karena istana labirin ini didirikan oleh Larvis Wu. Sehingga jika sihir istana labirin tidak terpecahkan, maka energi Larvis Wu tidak akan menghilang. Hanya saja, jika semua itu benar, maka hubungan Larvis Wu dengan benua Jiushu benar-benar sangatlah kacau, hingga sulit diperkirakan oleh Dimas Wu. Ada apa Yagi? Kamu masih mengetahui apa? Setelah terdiam beberapa saat, Dimas Wu kembali berkata, dan bertanya kepada binatang api raksasa. Binatang api raksasa terdiam beberapa saat, kemudian menjawab dengan serius, meskipun para raja monster telah musnah, tetapi masih banyak benda milik mereka, yang masih tertinggal di tempat ini. Dikatakan, selama dapat menemukan benda-benda milik raja monster yang tertinggal di tempat ini, maka ada kesempatan, untuk sekali Yagi menghubungkan jalan ke 9 benua lainnya, kemudian dapat pergi ke 9 benua lainnya. Mendengar hal ini, Dimas Wu terkejut. Istana labirin ini adalah sihir yang paling sulit dipecahkan. Jika tidak hati-hati, maka kemungkinan akan selamanya terperangkap di dalamnya. Dan ucapan dari binatang api raksasa jelas memberikan mereka sebuah jalan, yaitu cara untuk keluar dari ruangan tingkat ketiga. Oleh karena itu, Dimas Wu tanpa basa-basi langsung segera bertanya kepada binatang api raksasa,
jelaskan lebih rinci Iyagi. Setelah menemukan benda-benda itu, sudah dapat menyambungkan jalan ke 9 benua lainnya. Binatang api raksasa dengan perlahan berkata, dahulu dikatakan, di saat Larviswu menyegel 9 jalan ke 9 benua, 9 senjata suci milik monster, semuanya tertinggal di ruangan tingkat ini. Dan juga, masih ada sebuah rumor mengatakan, bahwa jika dapat mengumpulkan 9 senjata suci itu, maka kemungkinan dapat memecahkan segel Larviswu, dan sekali Iyagi menyambungkan jalur ke 9 benua. Setelah Dimaswu mendengarnya, wajahnya sekali Iyagi menjadi serius, hatinya juga menjadi kacau. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa ruang tingkat ketiga istana Bingshen yang dirinya masuki, ternyata adalah istana labirin milik Dimaswu. Dirinya harus memecahkan sihir ini, baru dapat melewati ruangan tingkat tika ini. Tetapi, jika dia benar-benar memecahkan sihir istana labirin, dan melepaskan segel Larviswu, menyambungkan jalan ke 9 benua lainnya, maka, bukankah para monster di tempat ini akan kembali memberontak? Kekuatan mereka pasti akan kembali kuat, dan akan kembali membuat kericuhan, dan 9 benua lainnya pasti akan menjadi kacau, bahkan dapat musnah. Dimaswu tahu, setiap peserta yang masuk ke dalam istana Bingshen, pasti berusaha keras untuk memecahkan tantangan, dan pasti akan tidak memikirkan hal tentang kekacauan pada 9 benua lainnya. Dia tidak mengerti, istana Bingshen membuat runagan tingkat ketiga di sini, sebenarnya tujuannya apa? Setelah berpikir beberapa saat, Dimaswu sekali Iyagi menatap binatang api raksasa, dan dengan serius berkata, tentang sihir di tempat ini, apa yang kamu ketahui? Tidak peduli bagaimanapun akhirnya, Dimaswu masih ingin lebih banyak memahami tentang istana labirin ini. Dia juga tidak ingin selamanya terperangkan di tempat ini. Dirinya harus memecahkan sihirnya dan keluar. Binatang api raksasa dengan lemah menjawab, aku tidak terlalu mengetahui tentang sihir ini. Hanya saja, aku pernah mendengar, di sini, terdapat 9 ruangan seperti ini. Untuk mewakili setiap jalur ke 9 benua, setiap pintu masuk, tersambung ke benua yang berbeda. Tetapi 9 ruangan ini memiliki pemandangan yang sama, dan saling terhubung, membuat orang sulit untuk membedakannya. Mendengar hal ini, Dimaswu akhirnya sedikit mengerti, mengapa dirinya selalu kembali ke posisi awal. Setelah berulang kali memasuki gerbang istana di lereng Gunung Iu, menurut yang dikatakan oleh binatang api raksasa, ruangan ini meskipun memiliki pemandangan yang sama, tetapi sebenarnya mereka ruangan yang berbeda. Awalnya Dimaswu mengira ini adalah sebuah sihir istana labirin, tetapi sekarang jika dipikirkan, 9 ruangan ini lebih kacau daripada istana labirin. Di sini sangat tidak jelas, sulit untuk membedakan mana yang asli mana yang palsu. Benar-benar membuat orang kebingungan. Kalau begitu coba kamu jelaskan, 9 senjata suci milik Raja Monster, bentuknya seperti apa? Setelah beberapa saat, Dimaswu sekali Iyagi mencari tahu tentang 9 senjata suci yang ditinggalkan oleh Raja Monster. Jika telah mengumpulkan 9 senjata suci, maka dapat kembali menghubungkan 9 benua lainnya Iyagi. Saat binatang api raksasa mendengar pertanyaan ini, dia terdiam beberapa saat. Dia berpikir sejenak, kemudian menjawab, karena saat itu sudah sangat lama, maka ada apa saja 9 senjata suci itu, mungkin aku tidak dapat mengatakannya dengan jelas. Namun leluhurku, juga merupakan salah satu Raja Monster, setahuku, senjata suci yang dia miliki, namanya adalah Black Flag, adalah sebuah benda yang seperti bendera, dan kekuatan bendera ini tidak biasa. Dia dapat membantu leluhurku berubah menjadi Raja Monster berkepala 9, dan Raja Monster berkepala 9 ini sangatlah kuat, kekuatannya lebih kuat berpuluh-puluh kali lipat dari wujud awalnya. Saat membicarakan Black Flag, tatapan binatang api raksasa terlihat serius, dan juga ada sedikit kilauan di dalamnya. Selain itu, Dimaswu tanpa sadar mengerutkan alisnya, 9 senjata suci yang ditinggalkan oleh para Raja Monster. Jika informasi dasarnya saja, bahkan namanya saja tidak tahu, kalau begitu bagaimana dirinya memulainya, dan bagaimana mencarinya. Binatang api raksasa tidak mengetahui akan hal itu,
dan hanya dapat dengan tidak berdaya menjawab, senjata yang lain, aku juga tidak tahu. Namun jika dapat menemukan generasi Raja Monster yang baru, mungkin dapat menemukan petunjuknya. Dimas Wu menanggukkan kepalanya, dan menjawab, Setelah mengatakannya, Dimas Wu menatap binatang api raksasa yang terlihat lemah. Awalnya binatang api raksasa ini sangatlah angkuh, tetapi pada akhirnya dia menyerah kepada Dimas Wu, dan mengatakan semua hal yang dia tahu. Dimas Wu mendapatkan banyak informasi darinya, oleh karena itu, dia tidak akan mempersulit binatang api raksasa. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan dengan cepat melambaikannya di atas tubuh binatang api raksasa. Seketika, sebuah energi sejati keluar dari tubuh Dimas Wu, dan dalam sekejap masuk ke dalam tubuh binatang api raksasa. Tubuh binatang api raksasa yang tidak bertenaga, seketika tenaganya kembali penuh, dirinya tidak lagi merasakan sakit, seluruh tubuhnya menjadi merasa nyaman. Tetapi di saat ini, binatang api raksasa tidak memperhatikan lukanya yang sudah pulih, tetapi wajahnya terkejut, dan berkata pada Dimas Wu, energi sejatimu tidak terikat. Binatang api raksasa benar-benar tidak mempercayainya. Ternyata Dimas Wu dapat menggunakan energi sejatinya di ruangan ini. Sebelumnya saat dia sedang bertarung dengan Dimas Wu, dia hanya menggunakan kekuatan fisiknya, sehingga dia mengira, Dimas Wu sama sepertinya, energi sejati miliknya juga terikat, atau mungkin, rungan tingkatan ini, maupun manusia atau monster, seluruh kultivasinya akan terikat, dan tidak dapat mengeluarkan energi sejati. Tetapi manusia di depannya ini, ternyata berbeda, kultivasi milikinya tidak terikat, dia masih dapat melepaskan energi sejatinya. Ini benar-benar membuat binatang api raksasa terkejut. Dimas Wu tidak menjawab pertanyaan binatang api raksasa, tetapi dengan nada datar berkata binatang api raksasa, lukamu sudah pulih, kamu dapat berdiri lagi. Saat ini binatang api raksasa baru kembali sadar, lukanya yang sangat serius, ternyata dipulihkan oleh Dimas Wu setelah dia mengangkat tangannya. Dirinya sekali lagi terkejut, dan benar-benar senang. Dia segera berdiri, kemudian berkata pada Dimas Wu dengan suara yang keras, terima kasih Tuan. Jika sebelumnya binatang api raksasa itu menyerah, karena tertekan oleh kekuatan Dimas Wu, dan dirinya tidak dapat melawannya, dan terpaksa menerimanya. Tetapi sekarang, setelah menyadari keistimewaan Dimas Wu, dia merasa Dimas Wu benar-benar sangat kuat, dan juga sangat dermawan, dan binatang api raksasa benar-benar dengan tulus telah menerimanya, bahkan dia dengan suara keras memanggilnya Tuan. Terlihat jelas, dia sudah menganggap Dimas Wu sebagai Tuhan. Dimas Wu tidak terlalu peduli dengan sikap binatang api raksasa, kemudian dengan perlahan berkata, tidak perlu berterima kasih, kamu telah memberikanku informasi yang berguna, aku membuatmu pulih, ini adalah perbuatan yang setimpal. Baik, Tuan. Binatang api raksasa dengan bersemangat menjawab. Setelah mengatakannya, dia sekali lagi memeriksa dirinya. Tidak hanya luka dalamnya yang pulih, bahkan luka di luarnya juga sembuh. Kekuatan Dimas Wu benar-benar ajaib. Binatang api raksasa hanya merasa dirinya menjadi penuh akan energi. Tatapannya tertuju pada Dimas Wu, dan dengan sopar bertanya, Tuan, selanjutnya apa yang akan kamu lakukan? Tentu saja pergi mencari 9 senjata suci. Dimas Wu tanpa ragu menjawabnya. Tatapannya tertuju pada gunung besar di depannya, dan di dalam tatapannya dipenuhi oleh ketegasan. Selanjutnya, tujuannya adalah mencari 9 senjata suci, dan baru menyelesaikan masalah yang lainnya. Setelah binatang api raksasa mendengarnya, dia terdiam dan mengangguk. Dreamy Du bertanya, tetapi, kita harus pergi kemana? Dimas Wu dengan suara yang berat berkata, pergi ke gunung itu. Setiap ruangan di sini, semuanya memiliki pemandangan yang sama, semuanya adalah sebuah tanah lapang, ditambah sebuah gunung, dan semua misteri yang ada, semuanya berada di atas gunung. Dimas Wu mencurigai, 9 senjata suci itu mungkin berada di tengah gunung itu. Selanjutnya, Dimas Wu, Dreamy Du dan binatang api raksasa, bersama-sama berjalan menuju gunung tersebut. Hanya saja,
Perjalanan mereka ini tidak berjalan tanpa halangan. Yang mereka alami di ruangan ini dengan ruangan sebelumnya sepenuhnya sama, tetapi ruangan sebelumnya tidak ada bahaya yang menghadang mereka. Tetapi di ruangan kali ini, tempat ini adalah daerah kekuasaan monster. Sepanjang jalan mereka sudah bertemu banyak sekali monster yang keluar menghadang mereka. Ada juga yang menganggap Dimas Wu dan Dreamy Du menjadi santapan lezat mereka. Tentu saja, dengan adanya binatang api raksasa bersama mereka sama sekali tidak perlu bertindak, dan para monster yang keluar menghadang mereka, semuanya dihantam habis-habisan oleh binatang api raksasa, dan melarikan diri. Di bawah pimpinan binatang api raksasa, Dimas Wu dan Dreamy Du selamat sampai di gunung. Sekali lagi menghadapi gunung yang sangat tidak asing baginya, pikiran Dimas Wu menjadi sangat kacau. Sekarang, tujuan dari peserta, bagi Dimas Wu, sudah tidak begitu mudah. Awalnya dia demi menemani Dreamy Du masuk ke dalam istana Bingshen untuk mencari Larvis Wu, dan sekarang setelah mengetahui semua hal ini berhubungan dengan Larvis Du, keteguhan Dimas Wu untuk masuk ke dalam istana Bingshen menjadi semakin kuat. Dia, sementara waktu ini harus berpikir jernih, semua ini sebenarnya apa, dan alasan Larvis Wu memintanya datang ke benua Jiushu, sebenarnya itu apa? Kebenaran ini sedang menunggu ditemukan oleh Dimas Wu. Dimas Wu terdiam beberapa saat, kemudian dia mulai memindai ke semua arah. Setelah memindai, tiba-tiba dia memejamkan matanya, kemudian menggerakkan hatinya. Seketika, pikiran spiritualnya menyebar keluar. Dia menggunakan pikirannya untuk merasakan segala sesuatu yang berada di gunung ini. Setelah beberapa saat, Dimas Wu sadar, gunung ini, selain ada beberapa monster yang berlalu lalang, sudah tidak ada lagi yang aneh. Namun, Dimas Wu tidak menyerah. Dia terus menggunakan pikiran spiritualnya untuk memeriksa gunung ini, tanpa melewatkan sedikit pun petunjuk. Waktu perlahan-lahan berlalu, sewaktu Dimas Wu sedang diam dalam menggunakan pikiran spiritualnya. Dreamy Du dan binatang api raksasa hanya dapat berdiam menemani Dimas Wu, dan tidak berkata apapun. Dimas Wu semakin dalam mencarinya, dia semakin dapat merasakan keanehan dari gunung ini. Dia merasa, di dalam gunung ini terdapat sebuah gelombang energi yang sangat kuat, seolah-olah, di tengah gunung ini terdapat magma yang mendidih, seperti sebuah gunung berapi yang akan meletus. Dimas Wu merasakannya untuk waktu yang lama, mencarinya dalam waktu yang lama. Dia memeriksa seluruh bagian gunung berulang kali, dan pada akhirnya, dia baru perlahan membuka matanya. Di saat matanya terbuka, kedua mata Dimas Wu mengeluarkan kilauan yang aneh. Dia dengan serius menatap gunung ini beberapa saat, kemudian dia baru mundur tinggal langkah ke belakang, kemudian dengan serius berkata pada Dreamy Du dan binatang api raksasa, kalian mundur. Setelah mendengar ucapannya, Dreamy Du dan binatang api raksasa memahami maksudnya. Dimas Wu akan segera bertindak, sehingga mereka tanpa mengatakan apa-apa, langsung segera mundur jauh dari Dimas Wu, dan menjauhi gunung. Setelah Dreamy Du dan binatang api raksasa berada di tempat yang aman, Dimas Wu baru perlahan-lahan mengulurkan kedua tangannya, dan bergerak lambat di depan dadanya. Setelah gerakan tangannya yang lambat, seluruh tanah tiba-tiba mulai bergetar, langit mulai berubah warna, terdapat guntur di mana-mana, turun dari langit yang paling tinggi, seperti seekor naga berwarna ungu, sedang meraung di atas langit. Duar-duar-duar. Guntur dan kilat terus-terusan muncul, dan berubah menjadi naga ungu yang tidak terhitung jumlahnya, kemudian berkumpul menjadi lautan energi yang luas, dan bergelombang, membuat seluruh langit berubah menjadi sangat mengerikan. Kekuatan yang besar menelan seluruh langit, tanah yang begitu luas, seperti muncul badai yang besar, dan Dimas Wu sedang berada di pusat badai tersebut. Kekuatan yang tidak tertandingi, layaknya ombak yang besar, bergerak ke arah Dimas Wu, dan pada akhirnya masuk ke dalam tubuhnya. Dreamy Du dan binatang api raksasa melihat keajaiban itu, mereka terkejut, mata mereka melebar, dan mengeluarkan sinar dari mata mereka. Di saat ini, Dimas Wu
Sama seperti lubang yang tidak memiliki dasar, dia sedang menyerap energi badai, menikmati kekuatan yang kuat, dan tidak berhenti untuk memperkuat dirinya. Setelah kekuatan yang tidak tertandingi masuk ke dalam tubuhnya, tubuh Dimas Wu seperti meledak, energi miliknya seakan-akan meningkat beberapa kali lipat, dirinya seperti berubah menjadi dewa iblis sejati. Duar-duar-duar. Suara gemuruh tidak berhenti terdengar, angin berhembus kencang, awan-awan bergerak dengan cepat, seluruh dunia seperti akan meledak. Hancur. Setelah menghisap seluruh kekuatan, Dimas Wu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan berteriak dengan keras. Setelah kata hancur diucapkan, bumi mulai berguncang. Di saat yang bersamaan, kedua tangan Dimas Wu tiba-tiba mendorong ke arah gunung dengan ganas. Duar. Sebuah suara ledakan terdengar, kekuatan yang dia hisap, semuanya keluar melalui kedua tangannya, dan bergerak ke arah gunung yang besar tersebut, dan membombardirnya. Duar-duar-duar. Tinjuan yang begitu kuat, membawa energi yang sangat kuat, menerjang langit, dan seketika menghantam puncak gunung tersebut. Duar-duar-duar. Seluruh tempat berguncang, gunung yang menjulang tinggi ke langit tersebut, menerima serangan, kemudian ternyata hancur menjadi berkeping-keping, sepotong demi sepotong runtuh, dan mulai sedikit retak. Setelah bagian iwar runtuh, gunung di depannya bukanlah sebuah gunung lagi, Tetpai berubah menjadi sebuah patung yang sangat besar. Bentuk patung tersebut tidak berbeda jauh dengan binatang api raksasa, tetapi tubuhnya sebesar ribuan meter, besarnya benar-benar berlebihan, jika dibandingkan dengan gunung besar tadi, ini bahkan jauh lebih parah. Dan juga, di atas patung, tertancap sebuah bendera berwarna hitam, dan bendera hitam tersebut memancarkan cahaya yang dingin. Melihat itu, binatang api raksasa seketika melebarkan matanya, dan dengan terkejut berkata, "Itu Black Flag." Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.